Selamat datang di podcast GKDI Palangkaraya. Oke guys, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang GKDI Palangkaraya. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Pendeta Robin selaku Gembala Sidang di Jemaat GKDI Palangkaraya. Shalom Pak Robin. Shalom Jipora. Ya, apa kabar hari ini Bapak? Puji Tuhan, sangat sehat sekali ya. Puji Tuhan ya Pak. Nah, mewakili penonton kali ini Pak, saya mau bertanya tentang GKDI. Sebenarnya GKDI itu apa ya Pak? Oke ya, GKDI itu adalah singkatan dari Gereja Kristus di Indonesia. Nah, GKDI khususnya di Indonesia itu dimulai pada tahun 1990 ya di Jakarta, dan saat ini pusat sinode kita berada di Jakarta. Baik. Nah, untuk Palangkaraya sendiri, GKDI dimulai sebenarnya pada tahun 2012 ya. Saat itu ada 8 orang ya, jemaat yang dari Pontianak dan juga dari Batam, memberi hati ya untuk mereka datang ke Palangkaraya untuk memulai gereja di Palangkaraya. Nah, saya sendiri ke Palangkaraya itu tahun 2015. 2 tahun setelah itu kembali ke Pontianak dan datang kembali 2019, waktu itu pertengahan tahun ya. Nah, GKDI Palangkaraya, GKDI sendiri berafiliasi dengan ICOC ya. ICOC itu adalah International Church of Christ ya, Iya. yang pusatnya di Amerika. Oh, oke. Nah, GKDI saat ini bernaung di bawah aras PGLI. Nah, saya rasa itu penjelasan singkat ya, tentang GKDI. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya tadi. Nah, selanjutnya saya mau bertanya tentang pelayanan yang ada di GKDI Palangkaraya. Kira-kira apa aja nih Pak? Ya, pelayanan di GKDI Palangkaraya sendiri tentu ya, pasti ada ibadah minggu ya, itu sudah pasti ya. Ya. Ibadah minggu, dan kita melayani secara khusus biasanya adalah untuk personal Bible study. Apa itu personal Bible study? Personal Bible study ini adalah di mana kita mengambil waktu untuk bisa mengajar seseorang secara personal tentang pengenalan akan Tuhan. Ya, nah mengapa penting ya? Karena kita mau bahwa setiap daripada orang-orang bisa bertumbuh di dalam pengenalan dia akan Tuhan. Nah, juga pelayanan yang biasa kita lakukan adalah di bidang konseling, ya, konseling pernikahan, ya, bagi setiap yang menikah, mereka akan punya waktu juga untuk bisa dikonseling, bagaimana membangun hubungan satu sama lain di dalam Tuhan. Dan juga kita ada pelayanan dalam parenting ya, karena kita tahu bahwa setiap orang harus bisa mendidik ya, mengasuh anak sesuai jalan Tuhan, dan itu sangat perintah Tuhan. Ingin setiap orang tua itu adalah orang tua yang bisa mengajarkan jalan Tuhan kepada anak-anaknya. Dan tentu ada juga pelayanan untuk konseling pranikah ya, sebelum menikah ya, ketika setiap anak-anak muda yang berpacaran, mereka akan dibekali ya, bagaimana mereka bisa membangun hubungan dalam berpacaran yang sehat ya, bahwa kita mau bahwa kita ini kan terpanggil untuk menjadi kudus ya. Seringkali pacaran itu menjadi
kesempatan iblis tuh biasanya membuat anak-anak muda jatuh di dalam dosa. Nah, jadi kita memperlengkapi setiap anak muda yang berpacaran untuk mereka bagaimana membangun pacaran yang sehat di dalam Tuhan. Ya, dan tentu kita sendiri juga bergerak juga di bidang sosial, hanya saja memang kita bekerja sama dengan Yayasan Hope Worldwide Indonesia. Nah, Yayasan Hope Worldwide sendiri bergerak di bidang sosial, ya, dan menariknya bahwa kita semua di seluruh Nusantara, Gereja Kristus di Indonesia, kita bekerja sama dengan Hope Worldwide Indonesia, dan Hope Worldwide sendiri sudah terdaftar secara sah di PBB, ya, dan itulah seputar pelayanan, ya, di GKDI Palangkaraya. Dan tentu tidak lupa juga nih, ya, pelayanan doa juga kita biasa berikan, ya, setiap orang-orang yang mungkin butuh didoakan apa, kita juga memberikan pelayanan itu, ya. Saya rasa itu, ya, semogalah ke depan semakin banyak lagi pelayanan yang bisa diberikan oleh GKDI Palangkaraya, khususnya untuk kota Palangkaraya dan bahkan Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Wah, luar biasa ya Pak tentang penjelasan pelayanan yang diberikan oleh GKDI Palangkaraya. Kayak tadi ada parenting, terus juga ada personal Bible study, juga sama ada kayak kelas gitu ya untuk mereka yang pranikah atau masa pacaran gitu ya. Itu sangat luar biasa menurut saya Bapak, dan nggak kalah penting gitu ya untuk anak muda zaman sekarang gitu. Nah, sekarang mengenai keyakinan yang diajarkan di jemaat GKDI Palangkaraya sendiri itu seperti apa Bapak? Nah, untuk keyakinan yang kita tekankan dan kita ajarkan kepada jemaat adalah jemaat harus bisa mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dalam hidup. Nah, jadi kedaulatan Tuhan itu harus yang paling utama. Tuhan harus berdaulat di dalam kehidupan kita. Nah, dan kita juga mau semua jemaat menyadari bahwa keselamatan itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Itu adalah kasih karunia yang dianugerahkan, ya, bukan karena hasil usaha atau kerja keras, ya, tetapi itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Serta secara keyakinan juga kita ajarkan juga kepada jemaat bahwa kita mempercayai Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Roh Kudus, ya. Dan paling penting tugas kita sebagai orang percaya adalah melaksanakan yang namanya amanat agung, yaitu apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Ini bukan hanya tugas daripada pendeta saja, tetapi semua daripada orang-orang percaya, ya, jemaat harus menyadari bahwa itu adalah panggilan, ya, atau tugas yang harus dikerjakan, ya, oleh setiap daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, itulah keyakinan yang kita tekankan. Nah, dan tidak lupa, bukan berarti ketika kita pergi menjadikan orang murid Yesus, tapi bagaimana juga kehidupan kerohanian kita secara pribadi. Nah, kita ingin bahwa setiap daripada jemaat harus bisa membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ya, makanya dibutuhkan tadi ada pembimbingan, ya. Dan kita tahu, ya, mungkin ini tambahan juga tadi untuk seputar pelayanan. Kita juga untuk khusus youth, ya. Youth itu anak-anak yang mereka masih kuliah, ya, dan juga ada teens dan pre-teens, ya. Mereka kita bekali juga dengan karakter study. Nah, jadi keyakinan-keyakinan seperti itu, ya, karena kita tahu bahwa dalam mempercayai Tuhan kita juga harus berubah juga secara karakter kita.
Nah, itu keyakinan yang kita ajarkan kepada jemaat. Nah, teman-teman, kita tadi sudah membahas ya tentang sejarah GKDI Palangkaraya, bahkan tentang pelayanan dan keyakinan juga. Nah, saat ini pasti teman-teman penasaran kan di mana lokasi GKDI Palangkaraya sendiri hari ini. Nah, saya akan bertanya langsung nih, Bapak, di mana ya lokasi GKDI Palangkaraya saat ini? Saat ini kita beribadah, lokasi kita di Jalan Semeru Ya. nomor 81 ya, nanti juga di Google bisa dicari, kalau alamatnya di Google Map bisa dicari, dan juga tentu di kelurahannya adalah Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya ya. Itu lokasi kita saat ini. Ya. Itu. Oke, baik Bapak, terima kasih ya. Nah, teman-teman sudah pada tahu kan di mana lokasi GKDI Palangkaraya saat ini. Bagi teman-teman semua yang tertarik mau berkunjung ke sini ataupun tadi sudah mendengarkan tentang konseling, Bible study, dan kelas-kelas untuk pranikah atau pacaran, yuk hubungi kita langsung ya, nanti akan ada kontak di bawah ini, bahkan ada alamat websitenya atau Facebook ataupun IG-nya gitu ya. Teman-teman, ditunggu ya kehadiran teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton ya, sudah menyaksikan podcast kali ini, dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. See you.